سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du. Para jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Dia telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam nikmat yang tidak bisa kita hitung secara matematik. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan satu hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bunyi hadisnya, Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin yang paling utama keislamannya adalah ketika orang itu selamat, ya, atau orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Artinya, ikhwani rahimakumullah, ketika ada seorang mukmin yang bagus keislamannya, maka dia akan menjaga lisannya, menjaga tangannya daripada menyakiti saudaranya yang muslim lagi. Ya, dia pernah mencaci maki atau menghina muslim yang lain, kemudian tangannya juga tidak digunakan untuk menzolimi muslim yang lain, maka orang tersebut adalah orang mukmin yang paling utama keislamannya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kemudian orang mukmin yang paling utama keimanannya adalah orang mukmin yang paling indah akhlaknya. Jadi yang paling penting seorang mukmin itu adalah bagaimana dia mempercantik akhlaknya. Karena kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan juga beriman kepada yang lainnya yang disebutkan dalam rukun iman, maka dia akan indah akhlaknya.
Makanya kata satu keterangan, jadikanlah oleh kamu tepung itu seperti akhlak dan garam itu bagaikan ilmu. Artinya apa? Ketika garam atau garam sedikit ilmu sebagai ilmu, kemudian tepung yang banyak sebagai diumpamakan akhlak, maka dari dua kesatuan ini ya akan menjadi satu makanan yang enak. Tapi kalau dibalik ya oleh kita ya ilmunya banyak tapi akhlaknya sedikit, itu pun sama ya. Itu hal yang buruk. Itu kurang bagus ya. Maka tidak akan menjadi satu makanan yang enak untuk dimakan. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, jadilah seorang mukmin yang baik akhlaknya. Akhlak kepada tetangga, akhlak kepada saudara, kepada teman, sahabat, istri, anak, dan lain sebagainya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah ya, yang paling utama adalah orang yang hijrah dari perkara yang Allah larang. Ya, dia yang tadinya berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dia hijrah meninggalkan yang haram tersebut, meninggalkan larangan-larangan Allah tersebut. Nah, inilah orang yang paling utama hijrahnya. Yang tadinya dia tidak sholat menjadi sholat. Yang tadinya dia suka minum minuman keras, ya tinggalkan minuman kerasnya. Yang suka main judi, ya dia tinggalkan judinya. Yang suka main perempuan, dia tinggalkan ya hal-hal yang buruk tersebut. Nah, ini adalah orang yang hijrah yang paling utama. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wajal. Dan orang yang berjihad atau jihad yang paling utama adalah orang yang menjihadi atau memerangi hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita melawan musuh ya, melawan musuh itu jelas terlihat oleh kita musuhnya. Ya. Dan kita pun bisa mengingkari ya, bisa memerangi musuh tersebut. Akan tetapi nafsu kita sendiri terkadang kita tidak tahu dan tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa melawannya. Oleh karena itu ketika ada orang yang mampu melawan hawa nafsunya sendiri, maka orang tersebut merupakan orang yang paling utama jihadnya. Nah, mudah-mudahan ikhwani rahimakumullah, kita semua termasuk mukmin yang bisa menyelamatkan orang mukmin yang lain, orang muslim yang lain dari lisan kita, dari tangan kita, dari keburukan-keburukan kita. Kemudian kita juga sebagai seorang mukmin harus baik akhlaknya. Kemudian juga kita bisa berhijrah dari perkara yang Allah larang. Dan yang terakhir, jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu sendiri. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.